Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini secara maksimal. Sholawat berserta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mensyiarkan agama Islam, Nabi yang telah mengajarkan agama Islam kepada kita, sehingga kita detik ini masih tetap meyakini bahwa Islam sebagai agama kita, dan semoga kita tetap diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang kebersihan, kita melihat fenomena tentang kebersihan. Ini adalah kebersihan tentu menjadi hal yang sangat penting dalam sendi dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagi agama Islam, tetapi bagi semua agama tentu kebersihan ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita melihat negara-negara maju, kita sebut saja misalnya di Asia Tenggara ada negara Singapura. Negaranya sangat bersih, negaranya sangat tertib, sehingga negara Singapura tentu menjadi tempat wisata, menjadi tempat hiburan bagi kita yang ingin ke sana. Atau misalnya kita lihat negara-negara di dunia, negara Eropa, mereka mendapatkan predikat negara yang paling bersih di dunia, sehingga negara mereka banyak dikunjungi, sehingga negara mereka dikatakan bahwa sebagai sebuah negara yang tentunya dengan negara yang tertib, dengan negara yang rapi, sehingga banyak wisatawan yang datang ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita meyakini bahwa kita yang beragama Islam, bahwa agama kita ini adalah agama yang universal, agama yang mengajarkan semua sendi kehidupan kita, agama yang mengajarkan semua hal, sehingga kita meyakini bahwa kebersihan ini adalah juga sebagian daripada ajaran agama kita. Dalam ayat Al-Quran misalnya Allah menegaskan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk kepada agama Islam ini secara totalitas. Artinya apa? Bahwa agama kita, agama Islam, itu mengajarkan semua hal, dari mulai hal sosial, politik, budaya, pun termasuk dalam kebersihan ini. Misalnya kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga akan kebersihan ataupun kesucian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai manusia-manusia yang bersuci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan kita sebagai makhluk ketika kita ingin menghadap kepada Tuhan kita, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah
Misalnya Allah mengatakan dalam surah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat ini memberikan arahan kepada kita. Ketika kita hendak sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu. Dan ini yang menjadi landasan selanjutnya, bahwa ketika kita hendak sholat, diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan wudhu sebagai tanda kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menghadap Allah dalam keadaan suci. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika kamu junub, maka mandilah. Hadratul kiram rahimakumullah. Dua ayat di atas saya pikir sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan yang sangat penting tentang makna kebersihan ini. Di awal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mencintai manusia yang bertaubat dan juga mencintai manusia-manusia yang melakukan bersuci. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika kita hendak sholat, ketika kita ingin menghadap Allah sebagai Tuhan kita, kita diperintahkan untuk wudhu. Karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin dalam keadaan bersih, kita ingin dalam keadaan suci. Pun ayat lanjutannya bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan mandi ketika kita dalam keadaan junub. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain dua ayat ini, tentu kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan akan pentingnya sebuah makna kebersihan. Sehingga saking pentingnya bahwa makna kebersihan ini bagi kita, sehingga kita mesti melaksanakan kebersihan ini, menjaga kebersihan ini dengan sebaik mungkin. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga memberikan gambaran tentang pentingnya menjaga kebersihan ini. Misalnya Nabi kita mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Artinya ketika kita merasa beriman kepada Allah, ketika kita bisa meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, maka setengah daripadanya adalah kita menjaga daripada kebersihan. Kalau kita misalnya pembelajar fikih, kita akan melihat bagaimana para ulama fikih kita itu memuat buku-buku fikihnya itu diawali dengan kitabut thaharah, kitab tentang kebersihan. Mengapa kitab tentang kebersihan, kitab tentang thaharah ini penting? Karena kitab tentang kebersihan, kitab tentang thaharah bersuci, karena kita ibadah apapun yang kita lakukan adalah kita ingin menghadap kepada Allah, melaksanakan ibadah itu dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kebersihan. Bahkan sering kita mendengar sebuah ungkapan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Memang ulama-ulama hadis kita itu meragukan bagaimana tentang status an-nazafatu minal iman ini. Tetapi paling tidak dari sisi isi bahwa banyak sekali yang mendukung tentang makna bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Misalnya hadis yang saya bacakan di atas tadi, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kebersihan dalam agama kita itu adalah menjadi hal yang sangat penting. Maka kita, adik-adik semua yang menonton di YouTube Kemenak Bangka Tengah ini,
bahwa tugas kita sebagai pembelajar agama tentunya, tugas kita sebagai yang paham tentang agama, yang belajar tentang agama, bahwa tugas yang paling penting bagi kita adalah menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan kita mesti kita jaga. Kebersihan badan kita mesti kita jaga. Kebersihan pakaian kita mesti kita jaga. Karena siapa yang akan menjaga kebersihan itu kalau bukan semuanya dimulai daripada kita. Kita juga wajib dan sudah semestinya menjaga kebersihan di lingkungan tempat kita belajar, di lingkungan tempat kita sekolah, di lingkungan tempat kita menuntut ilmu. Karena jangan sampai nanti ketika kita sebagai pembelajar agama, sebagai yang paham tentang agama, sebagai yang paham bagaimana Allah menjelaskan tentang kebersihan, Nabi memberikan pemahaman tentang kebersihan, tetapi kita di lingkungan kita abai tentang makna-makna kebersihan itu. Adik-adik semua, sahabat Kemenak Bangka Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna kebersihan tentu adalah sangat luas sekali. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 tadi, itu memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah wudhu. Ketika melaksanakan ibadah wudhu, tentunya akan ada hal-hal yang mesti kita laksanakan. Ada rukun-rukun yang mesti kita pahami. Ketika kita hendak sholat, maka kita mesti berwudhu, supaya anggota tubuh kita bisa menjadi bersih dan suci. Lihat gambaran yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Bagaimana dalam surah ini Allah memberikan kepada kita bahwa begini tuh tata cara wudhu yang baik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah farsilu wujuhakum. Maka ketika kita hendak wudhu, tentu yang pertama adalah yang mesti kita lakukan adalah kita mesti berniat. Kita ingin niat bahwa kita ingin niat untuk melaksanakan wudhu ini. Yang kedua, setelah kita berniat, maka kita basuh muka kita, kita basuh wajah kita. Farsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Setelah kita selesai membasuh wajah kita, kita telah selesai membasuh muka kita, maka selanjutnya dalam tahapan berwudu itu adalah kita membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku. Dan yang ketiga, setelah kita selesai untuk membasuh kedua tangan kita, maka kita diperintahkan adalah untuk wamsahu birusikum, yaitu kita diperintahkan untuk mengusap kepala kita. Dan juga setelah itu kita diperintahkan untuk membasuh wa arjulakum, kedua kaki kita, ilal ka'bain, sampai dengan mata kakinya. Hadirin rahimakumullah, adik-adik semua yang berbahagia pada saat ini yang menonton YouTube Kemenak Bangka Tengah ini. Itu adalah tahapan-tahapan wudhu. Yang pertama adalah ketika dalam tahapan wudhu, yang mesti diingat kita mesti melakukan niat terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita mesti membasuh wajah kita atau membasuh muka kita. Yang ketiga adalah kita mesti membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku. Yang keempat adalah kita mesti mengusap kepala kita, dan silahkan kalau ingin dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga kita. Dan yang keenam adalah kita diperintahkan untuk membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki. Dan yang menjadi penting juga selanjutnya adalah semua kegiatan wudhu itu mesti kita lakukan secara tertib. Tidak boleh kita semaunya, tidak boleh kita wudhu serampangan, tidak boleh setelah membasuh kedua tangan kita, kita selanjutnya langsung membasuh kedua kaki kita, selanjutnya membasuh telinga, selanjutnya mengusap kepala. Maka tidak boleh demikian, karena semuanya mesti dilakukan secara tertib, dimulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku, mengusap kepala kita. Silahkan kalau ingin dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga kita, membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki. Tapi menjadi catatan terakhirnya adalah semua ini mesti dilakukan secara tertib. Untuk apa wudhu ini kita lakukan? Ya karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena kita ingin menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Dalam hal apa? Atau penyebab apa yang mesti menyebabkan kita mesti berwudu? Kita yang beragama Islam tentu memahami bahwa kita dibagi hadas itu menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ketika kita dalam keadaan hadas kecil, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bersuci, ingin mensucikannya adalah dengan kita melakukan wudu. Kalau kita misalnya dalam keadaan hadas besar, maka kita diperintahkan oleh Allah yaitu untuk melaksanakan mandi. Nah, wudu inilah adalah salah satu sarana kita untuk mensucikan kita, yaitu daripada hadas kecil. Hadas ini adalah kondisi kita. Kondisi kita dalam keadaan tidak suci. Bisa disebabkan karena kita kentut, bisa disebabkan karena kita setelah selesai buang air kecil, disebabkan karena sudah selesai buang air besar dan lain sebagainya. Maka bersuci dari yang pada demikian, itu adalah kita dengan caranya adalah berwudu. Ketika setelah berwudu, maka silahkan kita ingin beraktivitas seperti biasa. Kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Kita ingin misalnya membaca tilawah Al-Quran, silahkan. Kita ingin melaksanakan sholat sunnah dan lain sebagainya, maka silahkan. Ketika kita hadas kecil kita sudah hilang karena kita sudah melaksanakan yaitu ibadah yang kita sebut dengan wudu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi di awal saya menjelaskan hadas tadi ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini adalah kondisi kita itu dalam keadaan hadas besar. Bisa disebabkan adalah dikarenakan misalnya selesai suami istri melakukan hubungan suami istri, atau perempuan selesai haid dan nifas dan lain wiladah dan lain sebagainya. Nah, hadas besar ini adalah kondisi-kondisi yang demikian. Atau bagi laki-laki bisa jadi misalnya dalam keadaan hadas besar juga adalah keluar air mani ataupun spermanya. Bisa jadi disebabkan mimpi atau bisa jadi disebabkan hal-hal yang lainnya. Nah, dalam kondisi hadas besar seperti ini, kita tentu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hadas besar. Lihat dalam runtutan ayat surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu itu dalam keadaan junub, maka Allah mengatakan fattahharu. Kita diperintahkan untuk mandi. Lantas mandi yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita cukup mandi? Misalnya adalah dengan kita mandi seperti kita biasa, dengan mandi dengan sampo, dengan sabun dan sebagainya. Tentu semuanya ibadah-ibadah Allah ini mempunyai rukun-rukun dan ketentuan-ketentuan tertentu. Kalau tadi rukun wudu adalah dimulai dari niat, selanjutnya membasuh wajah, dan yang kedua adalah membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku. Yang keempat adalah kita mengusap kepala kita. Dilanjutkan silahkan kalau ingin dengan kedua telinga. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki kita sampai dengan ilal ka'bain, mata kaki. Dan yang keenam adalah mesti ibadahnya adalah mesti tertib dilaksanakan. Itu adalah rukun wudu. Lantas rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang tidak bisa tegak kecuali dengan penyebabnya adalah dia sendiri. Maka ketika kita ingin menegakkan sesuatu, ingin menegakkan wudu, ingin mendirikan wudu, maka 6 hal ini harus ada dalam ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh salah satunya ketinggalan. Pun sama dengan melaksanakan mandi besar juga demikian. Ada rukunnya yang mesti kita laksanakan. Apa saja rukun mandi besar itu? Yaitu paling tidak ulama menjelaskannya ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat ini menjadi hal yang sangat penting. Semua ibadah itu diawali dengan niat. Ketika tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah. Ketika kita puasa Ramadan, maka kita malamnya diwajibkan untuk berniat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita berniat bahwa kita ingin melaksanakan ibadah Ramadan. Wajib karena Allah Ta'ala.
Itu niat dalam niat ibadah puasa Ramadan. Pun sama dengan niat mandi wajib ataupun mandi besar. Diwajibkan kita untuk berniat. Silahkan ketika kita ingin niat ini dilafazkan, silahkan. Ketika kita ingin membacanya di dalam hati, silahkan. Karena dijelaskan niat itu adalah menyengajakan sesuatu sambil kita mengerjakannya. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita mengerjakannya sambil kita menyengajakan mengerjakannya sambil kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal dalam rukun wudu itu, yang pertama tadi saya katakan adalah niat. Pasang niat kita bahwa kita hendak melaksanakan mandi besar. Kalau ingin dilafazkan silahkan. Nawaitu rusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Silahkan. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat. Silahkan ketika kita ingin dilafazkan, silahkan dilafazkan. Ketika kita ingin membacanya di dalam hati, silahkan. Yang penting bahwa diniatkan kita ingin melaksanakan, yaitu mandi wajib ini. Itu yang pertama dalam mandi wajib. Yang kedua adalah menjadi rukun mandi wajib adalah mesti kita meratakan seluruh air itu ke semua anggota tubuh kita. Maka dipastikan apakah air itu kena semuanya ataupun tidak. Maka sebelum itu kita perhatikan dulu anggota-anggota tubuh kita. Apakah ada hal-hal yang akan menyebabkan di dalam tubuh kita ini bisa terhalang airnya. Misalnya ada bekas cat yang sehingga sulit untuk dihilangkan. Atau ada bekas apa yang sehingga menyebabkan air itu tidak bisa mengalir di dalam anggota tubuh kita. Karena bisa dipastikan ketika ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota tubuh kita, maka mandi wajib kita, mandi junub kita tidak sah. Nah, dua hal inilah yang menjadi rukun daripada mandi wajib tadi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan seluruh anggota tubuh kita dengan air. Dari manakah mulainya mandinya? Silahkan. Ketika kita ingin mulainya dari atas, silahkan. Kita ingin memulainya dari bawah, silahkan. Silahkan, tidak masalah semuanya. Tetapi ingat, pada siraman pertama, kita pastikan bahwa air itu sambil kita menyiramnya, kita berniat ingin melaksanakan mandi wajib ini. Nah, inilah paling tidak yang menjadi catatan daripada ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat atau ibadah apapun, ketika kita kondisinya adalah dalam kondisi hadas kecil, maka kita diperintahkan adalah untuk melaksanakan wudhu. Ketika kita dalam kondisi hadas besar, kita diperintahkan untuk melaksanakan mandi junub. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pada pembelajaran kali ini bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik semua tentang dua hal ini. Mengapa filosofis di awal saya menjelaskan bahwa mengapa kebersihan itu sangat penting. Kita lihat bahwa di negara-negara Eropa sana, negara-negara yang maju, mereka sangat menjunjung tentang nilai-nilai kebersihan. Maka yang mestinya kebersihan ini adalah bagian dari ajaran agama kita, maka kita yang mesti melaksanakannya terlebih dahulu. Dan semoga pada pembelajaran kali ini bisa memberikan nilai manfaat kepada kita, kepada adik-adik semua, kepada kita semua tentunya. Dan semoga dua hal ini bisa cukup menjelaskan kepada adik-adik bahwa ingat, ketika kita dalam keadaan hadas kecil, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah wudhu. Yang kedua, ketika kita hendak melaksanakan ibadah sedangkan kondisi kita dalam keadaan hadas besar, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan mandi junub. Allah a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.